Setiap orang tentu saja mempunyai garis hidupnya masing-masing, atau lalu kita menyebutnya dengan garis tangan atau nasib dan keberuntungan. Setiap manusia dilahirkan dengan nasibnya masing-masing. Ada yang memulai hidup dengan indah lalu kemudian berakhir dengan sengsara. Ada yang memulai hidup dengan keindahan, sengsara lalu berakhir dengan keindahan. Ada yang memulai hidup dengan kesengsaraan lalu kemudian ia berakhir dengan kebahagiaan. Nah, saat ini barangkali menarik untuk berbicara tentang garis tangan Fikoh yang saat ini begitu berbahagia dengan pujaan hatinya, yakni Fomal. Kita tahu bahwa Fikoh dilahirkan di tengah keluarga yang begitu dihormati di Bangka Belitung. Fikoh kecil barangkali tak pernah menduga bahwa ia akhirnya akan bertemu dengan orang laki-laki yang begitu gagah dari Padang bernama Fomal Haud Zamil. Tetapi sebelum itu ia hanya bagaimana menjalani garis tangannya. Fikoh kecil tentu saja ditempa dengan sangat-sangat keras dengan penuh kasih sayang juga dari kedua orang tuanya. Petualangan keras tentang hidup dialami Fikoh ketika sang kakek lalu pergi dari dunia. Ya, ketika sang kakek meninggal dunia, cobaan demi cobaan lalu dihadapi dan dilalui oleh keluarga Fikoh, termasuk ibu dan ayahnya. Fikoh tentu saja saat itu harus juga mulai mengenyam dunia pendidikan dan mulai mengenal kehidupan pondok pesantren dan menjadi santri. Setelahnya juga Fikoh lalu mengenal dunia tarik suara, yakni dunia bernyanyi, dunia qori dan dunia hafiz dan membaca Al-Quran. Sungguh itu adalah garis tangan yang telah dilalui oleh Fikoh hingga saat ini mengantarkannya menjadi seorang idola, menjadi seorang istri dari Fomal Haud Zamil, menjadi seorang wanita yang keras, yang kuat dan tangguh dalam menjalani hidup. Dari sini sesungguhnya kita bisa memetik beberapa pelajaran dari kehidupan Fikoh maupun Fomal ini. Pertama, bahwa sesungguhnya garis tangan terkadang tak menentukan apapun, tetapi yang menentukan adalah upaya keras untuk terus bertahan dan memperjuangkan apa yang telah kita cita-citakan. Yang kedua, tentu saja setelah ada upaya keras atau kita menyebutnya dengan ikhtiar, maka setelah itu ada tawakal. Tawakal di sini berarti kepasrahan. Setelah kita melakukan upaya semampu kita sebagai manusia, setelah itu kepasrahan kepada Sang Pencipta, yakni Tuhan. Dalam kepasrahan itu tentu saja kita juga bisa belajar dari Fikoh tentang bagaimana ia menyerahkan segala urusan kepada Tuhan setelah ia mengupayakan. Berdoa adalah bagian yang tak terpisahkan dari segala upaya yang telah dilakukan. Maka wajar apabila kebahagiaan demi kebahagiaan terus dituai oleh Fikoh dan Fomal ini karena intensitas dan besarnya daya usaha serta diimbangi dengan doa. Yang ketiga tentu saja ketulusan dan keikhlasan untuk terus bermanfaat untuk kehidupan lainnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sukses selalu untuk Fikoh dan Fomal.